saling berkomunikasi, terutama itu ke server-server yang penting. Lanjut, di sini kita mengenal perangkat jaringan. Ini ada beberapa perangkat jaringan sesuai berdasarkan fungsi-fungsinya. Di sini ada router, ada core switch, ada distribusi switch, ada access switch, hub, dan access point. Router, di sini router berfungsi sebagai alat penghubung alamat IP address lokal atau ke publik. Biasanya router ini tempatnya posisinya di paling depan setelah provider itu router. Jadi fungsi router di sini menghubungkan dari jaringan lokal bisa ke publik atau ke jaringan lainnya. Dan di sini ada core switch. Core switch ini ada perangkat inti suatu perusahaan. Setiap lalu lintas jaringan dari user maupun server maupun ke publik itu melalui perangkat core switch ini. Core switch ini terhubung ke seluruh distribusi switch yang ada di perusahaan, baik distribusi switch ke arah user maupun switch distribusi ke arah server atau distribusi ke arah jaringan-jaringan tertentu. Selanjutnya ada distribusi switch. Distribusi switch ini ada perangkat jaringan sebagai penghubung switch akses ke core, sekaligus dia menghubungkan pilan-pilan yang ada di distribusi ini agar bisa berkomunikasi ke server atau ke jaringan luar yang lainnya. Dan lanjut ke access switch. Access switch ini berfungsi untuk menghubungkan ke end user seperti printer, ke komputer atau perangkat-perangkat IT jaringan yang bertujuan agar bisa terhubung ke jaringan suatu perusahaan. Perangkat switch akses biasanya itu berada di bawah setelah perangkat distribusi switch. Dan kemudian ada hub. Hub ini hampir sama fungsinya dengan access switch, tapi ada beberapa perbedaan dari sistem kerja. Hub berfungsi untuk menghubungkan jaringan ke end user juga, tapi untuk menghubungkan ke end user, misalnya ada pengiriman data atau alamat, hub ini tidak langsung menuju user yang sesuai pengirim data untuk komputer user gitu. Jadi sistem kerjanya hub ini seluruh perangkat atau port yang digunakan di hub itu akan di broadcast atau dikirim semua paket-paket ke komputer yang terhubung ke hub ini. Sedangkan switch access ini bisa kita manage, misalnya kita pasang IP address agar bisa kita remote dari jarak jauh, atau bisa juga kita pasang port security sebagai keamanan, misalnya itu untuk membatasi user yang bisa terhubung di port switch ini. Dan ada access point. Access point ini berfungsi sebagai penghubung ke end user juga. Tapi access point ini untuk menghubungkan ke end user dia menggunakan WiFi atau gelombang radio. Berbeda dengan hub dengan switch yang menggunakan media fisikal seperti ini ada beberapa contoh
sini ada topologi star, ada topologi bus, topologi ring, topologi mesh. Setiap topologi ini mempunyai kekurangan masing-masing. Topologi star, mengapa topologi ini disebut topologi star atau topologi bintang? Ini karena bentuknya menyerupai bintang, atau terdapat suatu perangkat inti sebagai alat untuk mendistribusikan jaringan ke emisor. Kekurangan dari topologi star ini, jika perangkat switch atau hub ini mengalami kerusakan, maka seluruh komputer yang terhubung ke hub ini atau switch ini akan manis. Dan selanjutnya ada topologi bus. Estek manis. Topologi bus ini koneksinya tergantung dengan satu kabel utama. Dan kekurangannya dari topologi bus ini, pada saat terjadi putus kabel inti ini, maka seluruh jaringan komputer ini akan terganggu atau tidak bisa berkomunikasi. Karena di topologi bus, sistem pengiriman datanya itu satu. Selanjutnya topologi ring. Di topologi ring juga ini sistem kerja datanya dia. Jika misalnya di sini terjadi yang lihat atau ada putus kabel jaringan, maka itu bisa menyebabkan seluruh jaringan ini terganggu. Dan terakhir ini adalah topologi mesh. Di mesh ini setiap perangkat memiliki jalur atau koneksi supaya perangkat atau end device itu bisa saling terhubung. Jadi di topologi mesh ini kelebihannya, jika salah satu jalur putus, dia masih banyak mempunyai jalur alternatif untuk bisa terhubung ke perangkat yang dituju. Thank you, Robin. Perangkat A mau ke perangkat B, terjadi putus kabel di sini, kemungkinan paket A ini secara dinamik dia akan mencari jalur sendiri yang atau bisa agar tetap bisa terhubung ke komputer B. Bisa kemungkinan dari komputer sini dulu baru sini, bisa jadi dari sini dia sini, atau bisa dia dari sini. Kekurangannya untuk topologi ini, jika mau diimplementasikan di suatu perusahaan, ini sangat rumit karena mungkin suatu perusahaan itu memiliki banyak komputer, lebih dari 5 atau 10. Jika mau mengimplementasi ini butuh terlalu banyak biaya, seperti biaya kabel atau tarik-tarikan, seperti contoh di PTBA di Tanjung Pinang ini tidak bisa diimplementasikan topologi ini. Ini contoh topologi di set Kertapati. Sebagian contoh ini dari core switch distribusi langsung ke router provider ya punya Telkom, dan lanjut ke IP address dan MAC address. IP address dan MAC address ini adalah dua alamat perangkat jaringan. Sedang IP address itu adalah alamat unik yang perangkat jaringan yang bersifat dinamis atau manual yang dapat dirubah sesuai standar atau kebutuhan suatu perusahaan. Sedangkan MAC address itu
adalah suatu alamat yang bersifat permanen yang sudah ditentukan oleh pabrik, tidak bisa dirubah-rubah kecuali kita memang benar-benar mengganti perangkatnya. Contohnya perangkat pelangkat komputer atau laptop kita, misalnya dari Lenovo, itu akan ada MAC address-nya sendiri secara permanen yang tidak bisa kita rubah. Lanjut ke protokol jaringan. Ini ada beberapa protokol jaringan, ada TCP, ada UDP, terus ada HTTP, HTTPS atau FTP. Sebenarnya 3 dan 4 ini adalah protokol service ya. Untuk protokol TCP dan UDP, TCP ini dari pengiriman data. Ini data yang dikirim melalui UDP itu lebih diandal. Maksudnya data itu terjamin keutuhannya. Karena di TCP ini dia support error checking atau bisa disebut itu three-way handshake. Three-way handshake itu adalah proses sinkronis dari klien ke server, server ke klien. Jadi di sini ada sebelah kiri ada salah satu, ada contoh gambar transfer data dari TCP. Jadi TCP mengirim data, si pengirim dan si penerima. Jika terjadi kegagalan, misalnya kita mengirim data 10, si penerima harusnya menerima data 10 juga. Jika pada saat penerima menerima data kurang misalnya 9, maka si TCP akan melakukan pengecekan ulang dan mengirim paket itu secara ulang. Jadi di TCP itu data dapat diandalkan keutuhannya. Sedangkan di UDP itu membutuhkan jaringan cepat. Biasanya di UDP ini digunakan untuk video streaming, game, aplikasi yang tidak memikir data, keutuhan data itu misalnya dikirim 10 itu bisa sampai 10, bisa jadi itu 9 atau 8, itu dari UDP tidak melakukan pengecekan itu. Terus ini ada HTTP dan HTTPS. Ini adalah sebuah protokol yang digunakan untuk mentransfer data. Keduanya diakses melalui website, tetapi protokol ini memiliki perbedaan. Di HTTP data tidak dienkripsi, yang di HTTPS itu data dienkripsi, jadi lebih aman dibanding dari HTTP. Untuk penggunaan port, HTTP menggunakan port 80 dan HTTPS itu menggunakan port 443. HTTP karena tidak dienkripsi, jadi data tidak terlalu aman. Sedangkan di HTTPS informasi misalnya seperti username, password kita yang kita akses melalui web itu bisa dijamin keamanannya karena data sudah dienkripsi. Lanjut, selanjutnya ini ada FTP atau File Transfer Protocol. File Transfer Protocol ini digunakan untuk mentransfer data atau file klien ke server melalui jaringan internet ataupun lain. Ini adalah contoh gambar simulasi pengiriman data. Data FTP bisa berupa file dokumen penting atau aplikasi, software, audio,
Terus keamanan jaringan, di keamanan jaringan itu ada firewall, enkripsi, dan VPN. Firewall itu adalah sistem keamanan jaringan yang mengontrol lalu lintas jaringan dari luar ke dalam. Jadi setiap komunikasi atau interaksi jaringan dari luar mau masuk ke jaringan lokal itu dikontrol oleh firewall dan difilter sesuai dengan rule atau aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh firewall, mana yang boleh atau yang tidak. Jika ada komunikasi jaringan dari luar itu tidak disahkan atau tidak diizinkan oleh firewall, biasanya firewall langsung memberi tindakan, misalnya di blok atau tidak diberi akses. Dan selanjutnya enkripsi data. Enkripsi data ini sama seperti yang di HTTPS tadi. Enkripsi data itu adalah proses pengubahan informasi asli dengan format yang lain agar tidak bisa dibaca oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya seperti hacker atau dari pihak yang tidak seharusnya mendapatkan data penting dari kita. Dan ada VPN, ini virtual private network. VPN ini suatu jalur komunikasi secara privat atau dengan cara mengenkripsi data atau membuat jalur seperti terowongan supaya tidak dapat dideteksi oleh pihak-pihak lain atau pihak ketiga, bahkan ISP pun tidak mendeteksi. Jadi ini ada contoh topologi di PTDA secara umum. Dari topologi ini, dari tadi sebelumnya kita membahas perangkat core switch. Nah, di sini perangkat core switch kita di sini menggunakan perangkat Nexus 9500 sebagai jalur atau titik inti lalu lintas jaringan PTDA. Seluruh user cabang atau set atau dari publik mau berkomunikasi ke server pasti melewati perangkat core ini. Di sini ada topologi secara garis besar dari Nexus ini ke perangkat firewall, earphone ke router one. Router one ini punya provider, terus ke site seperti Menara Kadin, Kertapati, Tarahan, Pembili, Mes Puja, dan Mes Bukit Putih. Ini ada topologi jaringan yang ada di Kertapati saat ini. Topologi yang digunakan ini gabungan topologi star dan bus. Nah, untuk perangkat core switch di Kertapati ini menggunakan perangkat Cisco 9300. Yang di sini core switch di sini berfungsi sebagai core switch distribusi. Di core switch distribusi ini adalah perangkat inti di set Kertapati. Seluruh komunikasi atau lalu lintas jaringan di Kertapati dari set misalnya dari gudang, dari perawatan mau ke koneksi ke server
atau ke Tanjung Enem itu harus melalui Korsuit ini. Dari Korsuit ini tersambung ke ada Porti sebagai firewall untuk keamanan jaringan di sektor Tapati, dan dari sini baru ke router provider. Dari router provider ini diarahkan bisa ke Tanjung Enem atau ke Jakarta atau ke koneksi ke internet. Jadi dari bahasan ini jaringan tadi secara umum, terus mengapa jaringan komputer itu penting dalam dunia industri. Mungkin ya. Ya, kita lanjut. Tadi kita sudah bahas jaringan secara umum ya, Mbak. Sekarang kita lanjut. Mengapa jaringan komputer itu penting dalam dunia industri? Berikut ada beberapa alasan mengapa jaringan komputer itu penting dalam dunia industri. Yang pertama itu bisa membuat komunikasi lebih efisien, berbagi sumber daya, manajemen dan pemantauan terpusat, akses data dan informasi secara detail, bisa kolaborasi secara global, mendukung otomatisasi industri, pengurangan biaya operasional, skalabilitas, keandalan sistem operasional, dan fleksibilitas dalam dan mobilitas karyawan. Kita bahas tentang komunikasi yang efisien, itu maksudnya dengan adanya jaringan komputer memungkinkan komunikasi yang cepat dan efisien antara karyawan departemen dari lokasi perusahaan yang berbeda. Misalnya komunikasi bisa melalui via email atau pesan instan seperti WhatsApp, Instagram, atau perangkat-perangkat yang komunikasi secara melalui video internet, dan konferensi video seperti Zoom, dan memungkinkan karyawan berkolaborasi tanpa batas geografis. Jadi dengan adanya internet ini tidak ada lagi misalnya jarak atau jarak tempuh. Misal kalau sebelum ada internet, saya mau ada urusan misalnya ke Mas Nadim, saya harus pergi ke Kertapati dulu. Itu pun belum tentu Mas Bernardinya ada di lokasi. Dengan adanya jaringan ini kita lebih mengefisienkan waktu atau cepat komunikasi. Terus berbagi sumber daya. Berbagi sumber daya di sini dengan komputer adalah suatu perusahaan dapat berbagi misalnya sumber daya printer, server, dan perangkat penyimpanan tanpa perlu membeli perangkat terpisah untuk setiap karyawan atau departemen. Maksudnya di sini misalnya sharing printer. Dengan adanya jaringan komputer, setiap user atau karyawan itu tidak harus membeli satu persatu. Misalnya setiap komputer ini harus ada printer masing-masing agar bisa ngeprint.
dengan adanya jaringan ini, dengan satu printer aja bisa di seluruh komputer ini bisa melakukan print dan bisa akses data penting seperti laporan, data karyawan atau dokumen desain produksi yang bisa kita edit secara bersama walaupun di lokasi yang berbeda. Ini misalnya seperti kita ada membutuhkan dokumen penting atau laporan penting, kita tidak perlu lagi mengunjungi lokasi yang dimaksud. Misalnya kita membutuhkan laporan dari Kertapati, dari user BA Tanjung Enem memungkinkan tidak harus mengunjungi ke set Kertapati atau user yang di Kertapati harus ke Tanjung Enem lagi. Cukup bisa melalui jaringan mengunjungi server penyimpanannya dan mengambil data yang diinginkan. Terus manajemen dan pemantauan terpusat. Manajemen dan pemantauan terpusat ini di jaringan memungkinkan perusahaan untuk mengelola dan memantau perangkat serta proses secara terpusat, dapat mengontrol akses pengguna, menginstal perangkat lunak, memperbarui sistem, dan memecahkan masalah dari jarak jauh. Misalnya di sini untuk sebagai contoh penginstalan perangkat lunak. Untuk penginstalan perangkat lunak mungkin saat ini sudah di PTBA sudah bisa dilakukan secara remote, tidak harus ke lokasi lagi untuk menginstalkan aplikasi atau software yang dibutuhkan user yang ada di site. Terus mengontrol atau memonitoring jaringan secara pusat. Kita di sini PTBA sudah menggunakan tool monitoring namanya SolarWind, jadi khusus untuk monitoring jaringan, dan bisa juga monitor perangkat-perangkat lain yang support dengan jaringan seperti ada headset. Kalau support dengan jaringan bisa dimonitor. Lanjut, akses data dan informasi secara detail. Ini jaringan memungkinkan akses ke data dan informasi secara rutin yang sangat penting untuk pengambilan keputusan cepat di lingkungan industri. Manajemen dapat meninjau, melihat penjualan, persediaan atau status proyek dari mana saja dan kapan saja. Jadi suatu manajemen tidak harus datang ke lokasi untuk misalnya mau mengecek ketersediaan stok barang atau mau melihat hasil penjualan per bulan ini melalui internet, itu bisa diakses secara cepat tanpa harus ke lokasi yang bersangkutan. Di sini ada lanjut alasan mengapa jaringan itu dibutuhkan di dalam industri. Ada kolaborasi global, misalnya perusahaan PTBA punya banyak cabang di setiap negara atau bekerjasama dengan perusahaan luar negeri, misalnya perusahaan HP yang ada di Australia. Dengan adanya jaringan komputer, memungkinkan perusahaan dapat berbagi informasi atau melakukan komunikasi secara jarak jauh dan mengelola proyek secara detail tanpa harus datang ke negara tersebut. Mendukung otomatisasi industri. Dalam manufaktur modern, jaringan komputer mendukung otomasi melalui Internet of Things atau IoT dan sistem SCADA. Dengan sistem ini, mesin-mesin dalam pabrik dapat dihubungkan ke jaringan dan dikendalikan atau dipantau secara jarak jauh untuk meningkatkan efisiensi produksi. Di PTBA sudah menggunakan SCADA sebagai sistem monitoring atau kontrol alat-alat, ada PLC misalnya. Dan untuk monitoring secara
mobile secara jaringan bisa diakses di mana saja. Itu di PTBA itu udah ada aplikasi Cisea. Dari Cisea itu bisa mendapatkan informasi seperti laporan kualitas pengelolaan air limbah atau laporan pergeseran tanah setelah dilakukan peletakan, dan ada sistem otomatis TLS, dan ada ya itu yang saya ingat cuma itu. Sudah lanjut untuk pengurangan biaya operasional. Pengurangan biaya operasional itu misalnya pengelolaan server atau menyimpan data melalui cloud yang dapat mengurangi biaya perangkat keras dan pemeliharaan. Dengan ada cloud menghilangkan misalnya kebutuhan untuk membeli dan mengolah server fisik, perangkat keras, penyimpanan, dan fasilitas penembus seperti rak server, pendingin, dan listrik. Perusahaan tidak perlu mengeluarkan investasi awal besar untuk membangun pusat data sendiri. Dengan cloud, penyedia layanan seperti AWS, Microsoft Azure, atau Google Cloud menyediakan infrastruktur. Dan dengan layanan cloud ini juga mungkin tidak harus menyediakan sewa pelayanan jasa untuk perawatan rutin atau maintenance di perangkat jaringan. Sudah dari ini ada pertanyaan Ustaz sebelum lanjut. Iya, betul. Oke, siap Mbak Sari. Oke, lanjut ini Mbak Sari, saya lanjut. Di sini ada gangguan termonitor atau laporan user. Gangguan yang dimaksud dengan gangguan termonitor ini adalah gangguan yang diketahui oleh monitoring atau NOC terlebih dahulu sebelum diketahui oleh user. Sedangkan untuk laporan user ini gangguan yang bersifat gangguan yang dilapor oleh user sebelum diketahui oleh tim NOC atau tim monitoring. Nah, di gangguan ini ada misalnya di sini ada dua jenis gangguan yang akan dibahas. Yang pertama